dan selamat malam saya ucapkan bagi kita semua di malam hari ini, terutama penonton setia Renungan Harian Efata GKI Malanu di mana saja berada. Sebelum kita masuk dalam renungan di malam hari ini, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus untuk masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sapa Dikau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Bapa pencipta, Bapa pemelihara, dan Bapa penyelamat kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih kami ucapkan bagi-Mu, karena begitu besar kasih sayang Tuhan bagi kami. Tuhan, di jam malam hari ini, kami datang kepadamu meminta tuntunan Roh Kudus, hikmat dan akal budi, karena kami mengaku kami tidak mampu, kami tidak kuat Tuhan. Untuk itu dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, urapilah kami agar pembacaan firman Tuhan yang kami baca pada malam hari ini dan kami akan membawa dalam renungan, biarlah kuasa dan kehendak Tuhan berlaku bagi hidup dan kehidupan kami, terutama bagi hamba Tuhan. Hamba mengaku hamba tidak mampu. Jangan permalukan hamba, tetapi biarlah kuasa dan kehendak Tuhan sajalah yang berlaku bagi hidup dan kehidupan hamba, sehingga hamba bisa membawa renungan ini dengan baik. Inilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga, haleluya, amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu Yakobus pasal 1 ayatnya yang kelima, dengan perikop iman dan hikmat. Pada ayat yang kelima mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sampai sekian jauh bunyi pasal pembacaan kita di malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan dari hari lepas hari. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, terlebih khusus para penonton setiap program Renungan Harian GKI Efata Malanu yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang terdapat pada kitab perjanjian baru, yakni Yakobus 1 ayat yang kelima, dengan perikop pembacaan yaitu iman dan hikmat. Nats pembimbing kita pada malam hari ini adalah, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Para penonton setiap program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber hikmat yang sejati, dan Ia memberikan hikmat dengan murah hati kepada siapa saja yang memintanya. Hikmat tidak hanya berarti pengetahuan, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan pengetahuan itu dengan bijaksana dalam situasi kehidupan kita dari hari lepas hari. Meminta hikmat dari Tuhan menunjukkan ketergantungan kita kepadanya dan kesadaran bahwa kita membutuhkan bimbingannya dalam segala hal. Para penonton setiap program Renungan Harian yang diberkati Tuhan, mencari hikmat dari Tuhan membawa pengertian dan bimbingan. Ketika kita meminta hikmat dari Tuhan, kita mengakui keterbatasan kita dan membuka diri untuk menerima ilahi. Hikmat Tuhan membantu kita membuat keputusan yang bijaksana, menghindari kesalahan dan menjalani hidup yang memuliakannya. Hikmat ini juga membantu kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mencari hikmat Tuhan setiap hari? Ada 3 poin yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama,
kita harus selalu berdoa, memohon hikmat dari Tuhan, terutama dalam keputusan-keputusan penting. Di sini kita bisa mempelajari akan hikmat Tuhan. Jangan kita menganggap kita mampu. Jangan kita menganggap ini hikmat kita ini bisa mengandalkan atau bisa memutuskan segala permasalahan yang kita hadapi. Jikalau kita mengandalkan kemampuan kita atau kita mengandalkan hikmat dari diri kita, maka keputusan yang kita buat atau yang kita ambil banyak menghina orang, banyak orang merasa tersinggung dan merasa tercela. Tetapi jikalau kita meminta hikmat Tuhan dan kita mengakui bahwa diri kita ini tidak mampu dan kita meminta hikmat dari Tuhan, makanya Tuhan akan memberi dan kita memberikan keputusan itu, banyak jiwa merasa bahagia, banyak orang merasa senang, dan banyak orang merasa bahagia. Karena apa yang kita putuskan selalu mendapat tempat di hati atau dalam kehidupan orang-orang benar. Ayat yang kedua atau bait yang kedua, kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan yang penuh dengan ajaran dan bijaksanaan yang ilahi. Ayat ini atau perkataan ini mengingatkan kita untuk selalu membaca kebenaran firman Tuhan, selalu berada dalam lindungan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada penghiburan, ada kebijaksanaan, ada roh kasih yang selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk memberikan hal-hal yang terpenting atau memutuskan hal-hal yang terpenting di dalam hidup dan kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus mendengarkan nasihat dari orang-orang bijak dan pengalaman dalam iman, serta hidup dengan sikap yang terbuka untuk belajar dan bertumbuh. Di bagian ini mengajarkan kita atau mengingatkan kita kepada Raja Salomo. Bagaimana dia memutuskan satu permasalahan pada waktu dia menjadi raja. Pada waktu itu ada 2 orang ibu datang untuk meminta keputusan dari seorang Raja Salomo. Ibu yang mana untuk mendapatkan bayi pada saat itu. Salomo tidak mengandalkan dirinya, tetapi Salomo mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Sehingga keputusan yang dia buat, kedua ibu ini tidak merasa malu atau tidak merasa putus hati, tetapi merasa ada kedamaian dan pada saat itu juga mendapat keadilan di dalam hidup mereka. Para penonton setia program Renungan Harian GKI Fata yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajar kita untuk mengilhami hikmat yang Tuhan berikan kepada kita agar kita memperoleh keselamatan daripadanya. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman dan renungan ini selalu memberkati kita, dan ingat selalu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu meminta hikmat daripada Tuhan untuk hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas firman dan renungan ini. Walaupun firman ini belum sempurna di mata kami, tapi kami percaya karena sempurnaan itu berasal daripadamu. Sempurnakanlah firman ini bagi penonton setia Renungan Harian di mana saja berada. Engkau berkati mereka senantiasa Bapa dalam hidup kehidupannya, agar mereka selalu setia dan taat kepadamu dari hari lepas hari. Inilah kehidupan kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Terima kasih bagi program Renungan Harian GKI Fata Malanu, terlebih khusus tim multimedia GKI Fata Malanu yang sudah meliput renungan di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tim multimedia dan selalu akses di dalam mengambil renungan dan selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan datang. Amin.